Selamat malam pemirsa, saya Aryo Ardi menjumpai Anda dalam Talk to iNews dan malam hari ini kita akan membahas masa depan Partai Golkar. Dan nanti kita juga akan berbincang bersama dua orang narasumber yang telah hadir bersama saya di Gedung Vincent MNC Kebun Sirih, Jakarta Pusat ini. Dan segera saja kita langsung bergabung dengan Yogyakarta. Kita akan melihat deklarasi majunya Ade Komarudin, Ketua DPR, untuk maju sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Abu Rizal Bakri. Dengan 9 ketua umum telah silih berganti, membuat Partai Golkar menjadi model bagi partai politik di Indonesia. Dengan semangat bersatu, kader-kader terbaik Golkar ini ingin melanjutkan acara deklarasi majunya Ketua DPR Ade Komarudin sebagai salah satu calon Ketua Umum Partai Golkar ini berlangsung malam ini di Yogyakarta. Satu Golkar untuk acara dihadiri sejumlah tokoh partai berlambang pohon beringin ini. Satu Golkar untuk Indonesia, tapi Dina, tahu nggak? Malam hari ini ternyata ini dihadiri oleh 24 DPD 1 Partai Golkar. Se-Indonesia. Se-Indonesia. Berdiri. Coba kami mohon berdiri. 24 DPD 1. Calon Ketua Umum Partai Golkar, Ade Komarudin malam ini akan mengikrarkan janji dan program-programnya untuk Partai Golkar. Namun Ade Komarudin yang akrab disapa Akom keberatan kalau malam ini disebut sebagai deklarasi karena dirinya menyebut acara malam ini hanyalah ikrarnya kepada Partai Golkar. Akom sendiri sudah mengantongi 30% syarat untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar tersebut. Dan perhelatan malam ini dikemas sangat menarik dan apik untuk pembacaan ikrar. Segala persiapan pun telah dilakukan sejak siang tadi. Dan selain itu acara malam ini juga akan dihadiri seluruh pendukung Ade Komarudin. Seorang tokoh muda yang pada hari ini akan menyampaikan ikrar di hadapan kita semua, di hadapan seluruh rakyat Indonesia. Bersama-sama kita saksikan tayangan mengenai Dr. Haji Ade Komarudin, MH. Kita masih menunggu persiapan untuk siaran langsung karena nantinya sekali lagi apa yang disaksikan oleh kita hari ini, malam hari ini, akan bisa disimak oleh seluruh pemirsa di Indonesia. Benar. Jadi kita di sini memang terpaksa memang harus sabar, harus menyesuaikan Betul. Situasi yang ada di Jakarta sana ya. Kita akan menyesuaikan jam berapa tepatnya dimulai tayangan siaran langsung atau on air time-nya. Tanpa bermaksud untuk mendahului Pak Ade Komarudin, saya mungkin mau mencoba menjawab. Tadi pertanyaannya kenapa? Oh, kenapa di Jogja? Betul, karena hampir seluruh masyarakat Yogyakarta ini darahnya warnanya kuning, Tina. Loh, maaf, tamu-tamu yang terhormat. Ini saya bukan mengada-ngada, karena tadi saya minta tolong dengan asisten saya untuk sebelum tampil, saya suruh cukuran jenggot kan. Dan Kemudian malam ini, hari ini saya akan membahas masalah masa depan Golkar dengan dua orang narasumber saya. Yang pertama adalah Bang Pumpidah Hidayatullah, mantan anggota Partai Golkar. Selamat malam Bang Pumpidah, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu lagi adalah pengamat politik Mas Gun-Gun Herianto. Selamat malam Mas Gun-Gun. Selamat malam Mas Aryo. Ya, Mas Pumpidah Hidayatullah, mantan anggota Partai Golkar, dan Mas Gun-Gun Herianto, pengamat politik. Dua orang ini adalah menjadi tamu saya malam ini untuk membahas masa depan Partai Golkar. Dan malam hari ini di Yogyakarta berlangsung deklarasi dari calon Ketua Umum Partai Golkar, Ade Komarudin. Bang Pumpidah, sejauh ini Anda melihat bagaimana peluang dari Akom untuk menjadi Caketum Partai Golkar menggantikan Abu Rizal Bakri? Ya. Semua caketum-caketum yang namanya sudah muncul di permukaan tentunya ya. Ada beberapa nama. Ya. Mereka juga tokoh-tokoh muda yang relatif bisa diandalkan begitu ya, kepiawaian baik dalam kepemimpinan maupun politik. Saya rasa mereka semua mempunyai suatu peluang yang sama ya dalam konteks ini. Hanya tinggal bagaimana, ini kan Golkar ini ya, dinamika di dalam Golkar ini sungguh luar biasa ya. Luar biasa dan kadang susah dipegang ekor ya, seperti itu ya? Bukan, artinya kalau ada orang bilang 100% confirm di dalam deal dengan di masyarakat Golkar itu hampir dibilang itu bohong. Bohong. Apa yang menjadi penyebab ya? Sebenarnya dikarenakan adanya suatu spirit ya yang sangat egalitarian di Golkar. Jadi siapa aja bisa berpendapat,
siapa saja di dalam Golkar itu bisa mempunyai opini sendiri dan lain-lain, dan perubahan opini, perubahan pendapat itu senantiasa bisa berubah dalam waktu yang cukup cepat. Kita bisa bicara dalam detik atau menit atau hari, 2 hari, tapi itu sangat tergantung daripada situasi perkembangan masing-masing, karena basis daripada opini-opini yang berkembang pun tergantung daripada suasana kebatinan yang ada. Artinya bisa aja seseorang yang tadinya pro, dikarenakan satu hal kecil bisa berubah dengan cepat gitu. Hal kecilnya apa sih Bang Mubida? Ya, macam-macam lah ya. Tentu ada basis-basis yang secara emosional ya, biasanya dikarenakan ucapan-ucapan yang kurang tepat, atau tiba-tiba ada janji-janji yang tidak ditepati juga, atau mungkin basis-basis pragmatisme lainnya lah yang bisa kemudian mengubah basis preferensi pemilihan itu. Baik. Gitu. Mas Gun-Gun, kalau Anda melihat cairnya begitu dinamika Partai Golkar, apa yang menjadi faktor utama yang bisa menyebabkan seseorang itu bisa beralih tingkat kepopularitasannya dalam menjadi salah seorang caketum Partai Golkar? Yang pertama itu jelas fragmentasi kekuatan politik di Golkar. Sejarah Golkar itu adalah sejarah kontestasi. Apalagi sejak reformasi yang tidak ada veto playernya. Betul. Itu semua orang kemudian punya peluang yang hampir mirip. Dan itu misalnya antar MKGR, Soksi, dan elemen-elemen lain di Golkar selalu bertarung. Dan itu membuat cairnya proses politik, proses konsolidasi politik terlebih di momentum pemilihan ketum. Nah, ini fragmentasi akan terus berjalan, sehingga kemudian faktor penentunya pertama adalah akseptabilitas si tokoh di basis-basis real Partai Golkar. Maksud saya DPD tingkat 1 dan pemilik suara sah, ya kan? Ini menjadi menentukan apakah dia acceptable atau tidak. Kemudian yang kedua, likability-nya, disukai atau tidak. Karena kalau kemudian dia berkonflik cukup banyak misalnya, dan kemudian resisten, itu akan menjadi problem. Dan jangan lupa, ada faktor di luar itu yang kemudian seringkali berpengaruh, yakni soal reference power. Ya, kekuatan referensi itu yang kemudian menjadi kekuatan rujukan si aktor. Ini kerap kali juga mengubah. Dan satu lagi, sejarahnya juga voter buying, ya kan? Nah, ini juga bisa mengubah injury time. Jadi kalau Mas Aryo tanya, 4 problem itu yang sering kali dan akhirnya juga berpulang kepada siapa patron dari masing-masing caketum ini akan berpulang seperti itu. Itu yang saya sebut reference power. Ini yang polanya adalah patron klien. Dan kita sama-sama tahu bahwa reference power sejak pasca reformasi ini memainkan peran signifikan. Misalnya si A itu afiliasinya dengan siapa. Misalnya Pak Akom nanti afiliasi kan sudah tahu ke siapa. Itu teridentifikasi. Tapi itu pun belum menjadi jaminan karena ada faktor yang keempat tadi yang sangat dinamis. Ya. Artinya kalau tadi Anda berbicara soal patron, artinya tokoh-tokoh muda ini akan selalu dibayang-bayangi oleh tokoh-tokoh senior yang terlebih dahulu menjabat di Golkar seperti itu. Saya melihat ini soal jangkarnya, ya kan? Saya begini, harus memosisikan objektif bahwa pasca reformasi ke sini sebenarnya yang punya peluang modernisasi partai itu sebenarnya di Partai Golkar. Karena kekuatan feodalisme itu, yaitu kekuatnya figur, itu kan sebenarnya menjadi fragmented di Partai Golkar. Semua orang kemudian memiliki peluang yang sama. Beda dengan PD Perjuangan yang masih punya Bu Mega ataupun Demokrat ya, seperti itu. Partai Golkar dan PKS itu kecenderungannya lebih cair, tapi ingat bahwa proses-proses itu kan belum tuntas karena ternyata Golkar punya masalah. Masalah kontekstualnya adalah proses kohesi politik di dalam, dan itu kemudian tercermin dari konflik yang berlarut-larut. Bayangkan konflik ini aja sudah lebih dari 1 tahun, dan itu sangat mengganggu elektabilitas Partai Golkar di pileg, di pilpres maupun di pilkada serentak 2015. Gitu. Nah, Bang Bobi, Anda sebagai mantan orang dalam Partai Golkar, Anda melihat seperti apa fragmentasi yang terbentuk jelang Munaslup ini? Ya memang betul sekali ya, Golkar ini terjadi suatu, kalau istilah kami sih faksi-faksi begitu ya, dan di mana faksi-faksi ini sebenarnya juga tidak permanen. Seberapa sifatnya. banyak sih faksi-faksi yang masih tersisa hingga saat ini? Wow. Ada faksi Bang Akbar. Susah. Tidak bisa kita identifikasi. Kita nggak bisa cuman menjabarkan dalam konteks angkatan di atas generasi sebelumnya saja, tapi juga rentetan, runutan sampai keluarga dan lain-lain, dari cucu-cucu pendiri dan lain-lain, itu semua ada hubungannya gitu. Artinya ini semua harus diplot satu-satu dan agak sedikit susah sekali buat saya untuk memilah faksi mana kemana dan lain. Tapi yang jelas faksi ini ada dan senantiasa cair juga. Dari waktu ke waktu itu masing-masing faksi bisa seberang menyeberang.
tergantung kepentingan Apa itu ya? dan tergantung kepentingan, kan? tergantung klik-klikannya pada saat itu. Nah, kalau saya melihat figur Bung Ade Komarudin ini, saya melihat dia memang mempunyai posisi yang sangat bagus sekarang sebagai ketua DPR ya. Jadi dalam konteks pejabat publiknya dia sudah mempunyai power yang cukup begitu kan, sehingga ini bisa menjadikan daya tarik bagi pemilih-pemilih nanti yang punya Dan suara sebenarnya di 4 daerah. kali terpilih sebagai anggota DPR dan aktif di Soksi seperti itu ya. Ya. Itu juga modal politik bagi Betul. Nah, Akom, ya. namun sebetulnya figur seorang Ade Komarudin pun juga perlu diuji di dalam konteks pemilihan internal. Karena kalau kita lihat merunut ya, Ade Komarudin belum pernah memenangkan satu kontestasi di dalam konteks Munas ataupun pemilihan secara langsung secara internal itu secara benar-benar mendapatkan suara terbanyak. Artinya belum proven. Belum proven dalam konteks itu. Nah, inilah challenge untuk seorang Ade Komarudin untuk membuktikan bahwa di Munas Golkar mendatang ini ya dia bisa mendapatkan dukungan terbanyak. Caranya bagaimana ya nanti kita bahas di mungkin segmen berikutnya. Tapi intinya challenge-nya Ade di situ. Yang kedua challenge seorang Ade Komarudin adalah di dalam konteks membuat Golkar solid ke depan. Karena bagaimanapun juga kita tahu bahwa Golkar sekarang masih belum tuntas. Konflik dalam Golkar ini masih belum tuntas. Baik. Nah, selama ini figur seorang Ade Komarudin di dalam konteks konflik Golkar pun tidak instrumental. Baik, gitu. kita akan bergabung lagi Bung Pumpi dan Mas Gun-Gun Iya. ke Yogyakarta. Kita akan mendengarkan pidato politik dari Caketum Partai Golkar Ade Komarudin. Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Pertama-tama saya memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena acara penyampaian ikrar ini dapat terselenggara dengan baik. Saya berterima kasih kepada yang terhormat Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 atas pemberian izin dan doa restunya bagi acara kita malam ini. Ungkapan terima kasih juga saya sampaikan kepada para tokoh handal yang mengarahkan dan menemani perjalanan politik saya. Pak MS Hidayat, Mbak Titi, Mas Bobi Suhardiman, Pak Ahmadi Nur Supit, Mas Bambang Susatyo, Mas Firman Subagio, Saudara Iman Aryadi, Saudara Misbakun yang sangat sibuk malam ini, Saudara Markus Nari, dan Saudara Irsan Firdaus, serta seluruh staf dan simpatisan saya, terutama pengurus dan kader DPD 1 dan DPD Golkar tingkat 2 se-Indonesia. Dari hati yang tulus, saya menyampaikan apresiasi saya atas kesetiaan dan kerja kerasnya yang tidak mengenal waktu. Kepada teman saya sejak mahasiswa, saudara saya Rizal Malaranggeng, teman pada saat mahasiswa di kelompok studi tahun 80-an. Terima kasih atas kehadiran dan dukungannya. Kepada saudara Gandung Pardiman sebagai tuan rumah acara ini, saya menyampaikan salam hormat dan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Juga kepada saudara Hendra, saudara Samsudin Manja, dan saudara Bahlil. Saya juga mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada teman-teman wartawan yang hadir dan meliput acara pada malam hari ini. Kepada istri saya, Neti Marliza, serta anak-anakku Putri, Bena, dan Kelvin. Terima kasih atas pengertiannya. Papa sangat menyayangi kalian. Dan Papa sangat bangga kepada kalian dengan doa dan
cinta kalian, maka insya Allah perjalanan Bapak ke depan akan semakin terbuka. Malam hari ini adalah malam yang sangat istimewa bagi saya. Karena harus saya akui, saya tidak menyangka sama sekali bahwa perjalanan karir saya bisa berjalan sampai ke tahap ini. Saya adalah anak seorang petani yang juga kepala KUA dari Kampung Benteng, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, yang sekolah SD dan SMP-nya menyusuri pematang sawah sejauh 7,5 kilometer dan nyantri di pesantren NU yang sangat tradisional. Dari pematang sawah, pesantren, ketua DPR RI, dan sekarang saya berdiri di panggung kehormatan ini di hadapan saudara-saudara semua untuk menyampaikan ikrar satu Golkar untuk Indonesia. Saya sangat bersyukur Indonesia dan Partai Golkar sangat bermurah hati. Semua warganya diperlakukan setara, dari manapun asalnya. Suku, agama, warna kulit, kaya ataupun miskin. Saya meyakini bahwa kisah saya di Golkar ini adalah bagian dari kisah Indonesia yang lebih besar. Anak petani dari sebuah sudut Indonesia ternyata bisa mendapat tempat, bahkan kini mendapat kesempatan untuk memberi kontribusi yang lebih besar bagi kemajuan bersama. Karena itu, saya merasa sangat berhutang budi kepada Partai Golkar. Saya berhutang budi kepada anggota dan kepada pemilih Partai Golkar. Saya berhutang budi kepada pengurus desa, pengurus kecamatan, kabupaten dan kota, serta pengurus provinsi seluruh Indonesia. Saya juga berhutang budi kepada DPP Partai Golkar yang membesarkan saya, serta kepada para senior yang telah membimbing saya, seperti Bapak Harmoko, Bapak Akbar Tanjung, Bapak Yusuf Kala, Bapak Abu Rizal Bakri, almarhum Profesor Dr. Suhardiman, Bapak Utoyo Usman, Bapak Mustahid Astari, Profesor Thomas Suyatno, dan Bapak Agung Laksono. Malam ini terasa sangat istimewa lagi karena kita berkumpul di alun-alun utara Keraton Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebuah tempat historis, sebuah kota yang pernah menjadi ibu kota perjuangan. Sebuah kota di mana Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dan Letkol Soeharto mengukir sejarah pada 1 Maret 1949. Selain itu, Yogyakarta juga dikenal sebagai daerah yang mengutamakan kesederhanaan, kejujuran, intelektualisme, egalitarisme, dan pluralisme. Nilai-nilai luhur seperti ini adalah juga nilai-nilai yang memberi inspirasi bagi saya dan tim pendukung saya dalam langkah ke depan. Saudara-saudara yang saya muliakan, seluruh kader dan simpatisan Partai Golkar yang saya hormati. Setelah saya berkunjung ke 23 provinsi dan bertemu dengan pimpinan DPD 1 dan DPD 2, serta begitu banyak kader, juga menerima pimpinan DPD 1 dan DPD 2 yang bertemu di Jakarta untuk menyerap aspirasi mereka, maka saya sebagai kader memandang perlu untuk menyatakan ikrar pada hari ini. Ikrar ini adalah jawaban terhadap aspirasi begitu banyak kader, pimpinan daerah, dan saya beri judul Satu Golkar untuk Indonesia. Maka dengan ini
Saudara-saudara sekalian, saya berikrar satu, bahwa kita semua harus kembali seperti cita-cita awal para pendiri, yaitu menjadikan Golkar sebagai partai yang moderat, bersih, dan berjiwa karya dan kekaryaan. Kedua, bahwa kita semua akan membangun Partai Golkar yang modern, yaitu partai yang terbuka, transparan, dan partisipatif. Ketiga, bahwa kita semua akan menjadikan semangat rekonsiliasi, konsolidasi, dan kebersamaan dalam memajukan Partai Golkar ke depan. Nomor 4, bahwa kita semua akan mengutamakan semangat meritokrasi, kerjasama, gotong royong dalam pemenangan Partai Golkar. Kelima, bahwa kita semua akan mendorong Partai Golkar sebagai jangkar politik stabilitas nasional untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kami menyebut ikrar ini sebagai pancakarsa. Dengan ikrar ini, serta dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada malam hari ini saya menyatakan siap maju sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar. Saya siap memimpin partai yang kita cintai ini untuk berebut masa depan yang lebih baik lagi. Insya Allah, ikrar ini akan saya pegang teguh serta menjadi landasan bagi perjalanan politik saya ke depan. Saya dan seluruh tim bertekad untuk mendorong kemajuan bersama dengan merangkul semua pihak. Munas mendatang harus kita manfaatkan sebagai momentum untuk melakukan rekonsiliasi partai. Setelah setahun mengalami konflik internal yang cukup tajam, kita harus mencari persamaan, bukan perbedaan. Bukan perbedaan di antara kita. Marilah saudara-saudara sekalian, kita kembalikan Partai Golkar ke dalam semangat beringin yang sejati. Seperti pohon beringin yang rindang di belakang panggung ini. Pohon kokoh yang memberi keteduhan kepada semua pihak dalam suasana yang damai dan saling menghargai. Di depan ada banyak tantangan yang harus kita hadapi, seperti Pilkada 2017. Dan pada ujungnya adalah momen besar Pemilu Nasional 2019. Jika kita bersatu, saya yakin Partai Golkar akan merebut kembali kejayaan yang membanggakan kita semua. Selain itu, Munas mendatang juga harus kita manfaatkan sebagai momen peralihan regenerasi kepemimpinan. Insya Allah, saya siap membawa tongkat estafet generasi baru dan mengajak semua pihak untuk menatap masa depan yang lebih baik, masa depan yang lebih gemilang untuk Partai Golkar dan Indonesia.
Saya generasi saya berterima kasih kepada para tokoh dan pimpinan Golkar sebelum ini. Semua tokoh ini telah berbakti sesuai dengan semangat zamannya, membawa marwah partai kita, memberikan yang terbaik di tengah berbagai kendala politik yang mereka hadapi. Bung Hatta pernah berkata, kita membesarkan Indonesia dengan berdiri di pundak para raksasa masa lalu. Saya ingin menekankan bahwa kita membesarkan Partai Golkar di masa depan dengan bersandar pada jasa para tokoh Golkar sebelumnya. Seperti Bapak Abu Rizal Bakri, Bapak Yusuf Kalla, Bapak Akbar Tanjung, dan sebagainya. Masing-masing tokoh ini telah meninggalkan legasi, memberi kita warisan luhur yang patut kita banggakan, kita rawat, serta kita kembangkan dengan lebih baik lagi. Pak Abu Rizal Bakri telah mewariskan Partai Golkar yang lebih modern. Sebuah partai yang berdasarkan pada gagasan yang menjangkau jauh ke depan. Seperti Indonesia, visi Indonesia 2045. Selain itu, ARB juga telah memberi teladan mulia untuk dengan rela memberi pengorbanan, mengalah untuk menyelesaikan konflik internal partai. Beliau mengalah dengan memberi jalan pada generasi baru untuk menjadi pimpinan partai kita. Terhadap hal ini, kita mengangkat topi setinggi-tingginya terhadap suri teladan beliau. Pak Yusuf Kalla telah membuktikan bahwa dalam masa kepemimpinan beliau, Partai Golkar sanggup mengelola pemerintahan, menjadi tulang punggung dalam hubungan lembaga eksekutif dan legislatif, serta menjadi inisiator banyak kebijakan positif di bawah pemerintahan Presiden SBY. Pak Akbar Tanjung selain menjadi mentor bagi generasi saya, juga telah mengibarkan bendera Partai Golkar di masa-masa paling sulit dalam masa prahara transformasi politik Indonesia. Di bawah kepemimpinan beliau, walaupun dihajar dari kanan dan kiri, Partai Golkar sanggup merebut tempat teratas dan keluar sebagai partai pemenang pemilu 2004. Saya ingin menguraikan satu persatu jasa dan peran para tokoh Golkar sebelumnya, seperti Pak Amir Murtono, Pak Sudarmono, sampai Pak Harmoko. Namun secara singkat bisa dikatakan bahwa secara bersama-sama tokoh-tokoh Golkar dalam zaman Orde Baru telah menanamkan nilai-nilai yang sampai sekarang menjadi marwah partai kita, seperti Pancasila, kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, serta Undang-Undang Dasar 45. Kepada mereka semua kita harus berterima kasih. Mereka telah mengukir sejarah dan kita sekarang harus meneruskan cita-cita mereka. Kita harus menjadikan Partai Golkar sebagai pendorong kemajuan. Kita harus meneruskan karya para pendiri bangsa sejak generasi Bung Karno dan menjadikan kekuatan politik sebagai kekuatan pemersatu seluruh bangsa Indonesia. Dalam menyongsong masa depan, kita harus bekerja sama dengan semua pihak, baik dengan partai lainnya maupun dan terutama dengan pemerintah Republik Indonesia. Ini yang paling penting. Partai Golkar lahir dan memiliki keahlian utama dalam pengelolaan kekuasaan, bukan dalam perlawanan terhadap kekuasaan. Ini yang kita mesti camkan baik-baik. Karena itu, kepada seluruh kader serta simpatisan, saya ingin mengajak kita untuk mempererat tali persahabatan. Berjalan bahu-membahu dengan sikap yang terbuka dan murah hati. Kepada teman-teman segenerasi yang juga akan maju sebagai calon ketua umum Partai Golkar, saya mengucapkan salam hormat dan mengulurkan tali persahabatan. Kita adalah kader-kader Partai Beringin. Kita berada dalam perahu yang sama
dengan mimpi dan cita-cita yang sama. Karena itu, jika di depan terjadi kompetisi, marilah kita menjadikannya sebagai perlombaan untuk menawarkan kebaikan. Sebuah persaingan yang akrab, terbuka, serta produktif bagi kemajuan partai yang kita cintai ini. Akhirnya, sekali lagi kepada semua kader Partai Golkar yang hadir pada acara ini, kepada seluruh kawan dan undangan, serta khususnya kepada tim pendukung saya yang telah bekerja keras dengan penuh dedikasi, tidak ada yang bisa saya berikan selain ucapan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Saya berjanji akan bekerja keras, memberikan yang terbaik, bersikap loyal, dan menyerahkan semuanya pada perjalanan kehidupan. Dengan doa dan dukungan semua pihak, termasuk dari istri dan anak-anak saya tercinta, saya yakin langkah-langkah kita ke depan akan mendekatkan kita pada tujuan besar yang kita impikan bersama. Insya Allah, apa yang telah kita mulai pada hari ini diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, itulah deklarasi ataupun ikrar dari Ade Komarudin untuk maju sebagai salah seorang calon ketua umum Partai Golkar, dan kita akan membahasnya usai pariwara. Tetaplah bersama kami di Talk to iNews.